Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, cicak sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini bisa kita temui di rumah atau pepohonan. Dalam Islam, cicak biasanya diperangi karena hewan ini termasuk hewan pengganggu. Dan tahukah kamu ternyata cicak bisa dibunuh? Lalu ada fakta-fakta apa lagi tentang cicak dalam Islam? Cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Kisahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Diceritakan pada saat itu ada dua hewan yang berperan pada kejadian tersebut, yakni semut dan cicak. Dalam cerita itu semut dengan susah payah memadamkan api dengan membawa air di mulutnya. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut, "Tidak mungkin setetes air liur yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu," sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, "Memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku pihak yang mana." Di sisi lain cicak ikut meniup api yang dibuat oleh Namrud agar semakin membesar. Memang tiupan cicak tidak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya semua tahu cicak ada di pihak yang mana. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Sunnah membunuh cicak. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebutkan, ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasih karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Beberapa hadis bahkan sangat menghancurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqasah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Hadits riwayat Muslim. Berlanjut dari hadis tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kami bahwa tak kalah Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya." Hadits riwayat Ibnu Majah. Cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta merupakan suatu penyakit yang biasa menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan, namun ternyata cicak dapat menyebabkan penyakit tersebut. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umadatul Karim menjelaskan bahwa hewan ini dapat menyebabkan kusta, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut. Sebagian ahli hikmah menuturkan, sesungguhnya cicak atau tokek bisa menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Cicak tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada minyak zakfaran, ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih. Dituturkan untuk cicak berukuran besar bisa meracuni dan membuat kulit kusta dengan cara meludahkan ke dalam wadah kemudian manusia mengambilnya, maka hukumnya makruh. Apabila menemukan garam maka akan membuat lubang di dalamnya dan menjadikan zat untuk menghasilkan kusta sampai tidak keluar 4 bulan dan tidak memakan apapun seperti ular. Kotoran cicak menyebabkan sakit perut. Cicak yang berkeliaran di langit-langit rumah terkadang membuat kotoran sembarangan, lainnya bisa jatuh ke lantai, mengenai badan atau bahkan jatuh pada makanan. Dilansir dari halosehat.com, kotoran cicak mengandung bakteri E. coli yang menyebabkan sakit perut apabila masuk ke dalam tubuh. Pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara yang tidak wajib dilakukan. Mendapatkan kebaikan jika dilakukan dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada kebaikan yang menyertainya. Mengenai hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan perihal pahala namun akan didapatkan dengan mengamalkan kebijaksanaannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu, barang siapa yang membunuh satu cicak dengan satu pukulan mencatat 100 kebaikannya, dalam 2 pukulan yang pahalanya kurang dari itu, dalam 3 pukulan yang pahalanya kurang dari itu. Hadits riwayat Muslim.
Tak hanya itu, sebuah hadits lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, "Saya mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan di atasnya." Riwayat-riwayat Tabrani. Mengapa kebaikan yang diberikan bagi membunuh cicak dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit. Membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat pembunuhan maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Sahabat Islam, hewan ini dianjurkan pembunuhan karena dapat membahayakan kita, bukan karena alasan yang lain, apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan." Hadits riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani dalam Irwa Al-Quran. Jadi apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.